iktikafnya. Nah, maka nanti dia orang tersebut itu nanti boleh untuk menghentikan iktikafnya. Wa kharaja lan kejaba biqaulil musannifi kelawan dawuh iki musannaf rupane layum kinu dawuh layum kinu ila akhirih apa almaradu lara al khafifu kang ringan kahuman kaya panas khafifatan kang enteng fala yajuzu mongko ora wenang apa al khuruju metu minal masjidi saking masjid bisa babiha kelawan sebabe marot wayat tululan batal apa al iktikaf bil wati sebab wati mukhtaron halih karepe dhewe dzakiron tur eling lil iktikafi maring iktikaf aliman tur halih ngerti bitahrimi kelawan harami wati wa amma mubasyaratul mu'takifi anapun utawi tetemunane kulite mu'takif bi syahwatin kelawan syahwat iku falaya fayub fatubtalu mongko batalake iku fatubtilu mongko batalake apa mubasyarah iktikafahu ing iktikafe mu'takif in angzala lamun ingzal sapa mu'takif wa ila lamun ora ingzal fala mongko ora haram fala mongko ora tubtilu. Jadi gini, ketika seseorang yang beriktikaf orang yang iktikaf di dalam masjid itu nanti juga batal sebab wati itu jima. Nggak, semisal dia sudah niat iktikaf di dalam masjid, nggak tahu bahwa salah satu penyebabnya adalah jima itu membatalkan hubungan suami istri di dalam masjid. Ya meskipun kayaknya aneh ya, kajiannya kok seperti ini, ya memang seperti itu, biar tahu hukumnya. Nanti kalau nggak ditulis berarti jima di dalam masjid nggak apa-apa kan, ya nggak seperti itu. Makanya ditulis iktikaf itu juga salah satunya hal yang membatalkan adalah jima ataupun keluar mani. Salah satunya, dan ketika seseorang itu bertemu kulit, maksudnya memegang lawan jenis, lah itu nanti iktikafnya batal ketika dia sampai orgasme. Kalau enggak ya enggak batal. Karena apa? Iktikaf itu meskipun kita tidak berwudu itu sudah bisa dianggap sah, enggak perlu suci maksudnya. Jadi semisal tapi hadas kecil ya, semisal belum wudu niat iktikaf di dalam masjid itu kita sudah dapatkan fadilahnya iktikaf. Tapi yang jelas ya lebih besar pahalanya ketika iktikaf itu dilakukan dengan berwudu. Tapi kalau hitungan sah enggaknya, kalau kita hadasnya hadas kecil, itu meskipun kita tidak berwudu mau iktikaf di dalam masjid itu kita sudah mendapatkan fadilahnya. Tapi kalau hadas besar enggak boleh. Karena apa? Orang yang hadas besar itu tidak boleh berdiam di dalam masjid. Gitu. Sudah. Jadi saya simpulkan dulu, nanti saya buka pertanyaan. Jadi bab ini menerangkan tentang iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat disukai. Tata caranya adalah yang pertama harus niat. Agar berdiam diri kita di dalam masjid itu mendapatkan fadilah iktikaf harus ada niat. Niat itu kesengajaan yang kita utarakan di dalam hati. Caranya gimana? Saya niat, hatinya itu bilang nawaitul iktikaf sunata lillahi ta'ala, atau saya niat sunnah iktikaf, sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yang kedua adalah berdiam diri dilakukan di dalam masjid. Iktikaf itu bisa dihitung atau kita mendapatkan pahala iktikaf itu ketika dilakukan di dalam masjid. Kalau dilakukan di halaman masjid itu tidak bisa. Dilakukan di serambi masjid enggak bisa, harus di masjidnya itu sendiri. Terus syaratnya orang iktikaf itu harus Islam, terus berakal dan juga bersih dari hadas haid, nifas dan juga hadas besar ataupun junub. Makanya orang haid nifas tidak boleh iktikaf di dalam masjid. Orang yang junub tidak boleh iktikaf di dalam masjid.
Orang gila, orang muslim, non muslim itu iktikafnya tidak sah. Dan juga iktikaf yang nadar. Nah, jadi catatan di bawahnya ini adalah iktikaf yang nadar. Yang nadar, yang tadi kan sunnah. Sunnah itu kita lakukan sewaktu-waktu, mau durasi berapapun boleh. Tapi kalau iktikaf nadar, semisal sampai nadar saya mau iktikaf di masjid setengah jam semisal. Ketika nanti saya lulus daftar polisi, semisal gitu. Nah, akhirnya dia daftar polisi terus lulus. Nah, dia punya tanggungan untuk melaksanakan nadar iktikaf yang harus dilakukan karena dia sudah lolos tes polisi semisal. Nah, dalam peraturannya nanti niatnya itu harus ditambahi dengan wajib. Kesengajaannya nanti kan harus ditambahkan dengan wajib. Semisal contohnya gini, saya niat iktikaf wajib untuk menadari nadar saya kemarin fardhol lillahi ta'ala, harus ada wajibnya. Jadi enggak boleh nanti kok di iktikafi niatnya kok sunnah, ya enggak bisa dianggap. Dan terus durasinya itu harus seperti apa yang dikatakan tadi, semisal setengah jam. Kok di tengah-tengahnya itu dia berhenti, berarti dia harus mengulangi lagi dari awal. Kalau enggak berarti ya kalau enggak dilakukan berarti enggak, kewajibannya itu masih belum terpenuhi. Dan orang yang iktikaf nadar itu tidak boleh seenaknya sendiri keluar dari ritual dia melakukan iktikaf itu. Jadi kecuali ada hajat tertentu, semisal mau kencing, mau BAB, nah, itu nanti ketika semisal nadarnya itu iktikaf setengah jam, di tengah-tengah semisal sudah dapat 15 menit kok krasa nguyuh, nah, kencing aja, kencing baru nanti setelahnya itu masuk masjid lagi diteruskan, tinggal nambahi 15 menit. Tapi kalau keluarnya itu tanpa hajat-hajat tersebut seperti kencing, misal keluarnya itu karena ingin menghirup udara segar, keluarnya itu karena pengen beli jajan semisal, itu nanti batal, iktikafnya batal dan ritualnya harus diulangi dari awal. Ketika iktikafnya itu iktikaf wajib ya, kalau iktikaf sunnah ya sekehendaknya Anda saja. Tapi kalau wajib harus sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dan juga hajatnya itu semisal kayak orang yang tiba-tiba haid, nah, itu tidak apa-apa, langsung keluar saja. Tapi kalau tanpa hajat-hajat tersebut itu dia tidak boleh keluar sakar PDW. Harus diselesaikan dengan tata cara yang sudah dijelaskan. Atau karena orang yang sakit, dia itu dalam melaksanakan ritual nadar iktikafnya itu dalam keadaan sakit, akhirnya sakitnya kumat atau wetengnya itu perutnya itu mulas, mencret semisal. Nah, itu segera keluar saja untuk mengobati dan nanti setelah tinggal diteruskan, enggak masalah. Tapi kalau hajat-hajat di luar keperluan-keperluan itu, maka nanti iktikaf wajibnya itu batal. Batalnya berarti harus diulang dari awal. Kalau iktikaf sunnah sampean mau keluar sewaktu-waktu pun enggak masalah. Nah, sudah. Dari sini kajian tambahan setelah bab puasa itu sudah selesai, dan itu tadi kan masuk bab iktikaf, tambahan sedikit dalam bab puasa. Dari sini saya buka pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seiria dari Nganjuk. Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai boleh tidaknya memasang tenda di dalam masjid saat melakukan iktikaf? Kurang jelas. Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai boleh tidaknya memasang tenda di dalam masjid saat melakukan iktikaf? Terima kasih.
memasang tenda